Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Wulan Makfirah, mahasiswa PJJ Cyber Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A27. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pengertian haji dan langkah-langkah dalam pelaksanaan haji. Kita mulai dari definisinya. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Secara syariat, haji adalah beribadah kepada Allah dengan mendatangi Baitullah atau Ka'bah pada waktu-waktu tertentu dan melaksanakan amalan-amalan yang sesuai syariat ibadah haji. Dasar hukum haji yaitu merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, finansial maupun keamanan. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang berbunyi, di mana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam. Hadis Quran Surat Ali Imran ayat ke-97. Dari hadis pun telah dijelaskan yang mana Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang tidak berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara melakukan ibadah haji, yang pertama adalah niat atau ihram dengan melaksanakan mandi sunnah, kemudian memakai pakaian ihram atau pakaian tanpa jahitan satu helai atau satu lembar bagi laki-laki dan pakaian syar'i bagi perempuan. Kemudian melakukan sholat sunnah ihram jika sempat, lalu berniat untuk melaksanakan umroh tamattu bagi jamaah tamattu dari miqdad atau dari batas yang ditetapkan, sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Langkah yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini yang adalah rukun haji yang paling utama, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana para jemaah haji berkumpul di padang Arafah dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di padang Arafah ini para penunai ibadah haji memperbanyak doa, zikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebabkan karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, doa paling utama ialah doa di hari Arafah. Hadis riwayat Malik. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Musdalifah. Usai wukuf atau setelah wukuf, jamaah haji menuju Musdalifah untuk bermalam.
Di sini jamaah mengumpulkan batu kecil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Yang kedelapan adalah tahallul. Setelah melempar jumroh, jamaah melakukan tahallul dengan mencukur habis atau memotong sebagian rambut. Tahallul awal dilakukan dengan mencukur atau memotong rambut setelah jamaah menyelesaikan 2 dari 3 rangkaian kegiatan melempar jumroh, menyembelih kurban, dan mencukur rambut. Dengan dilaksanakan tahallul awal menandakan sebagian besar larangan ihram telah dihapus kecuali hubungan suami istri. Kemudian tahapan yang keenam yaitu sya'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sya'i artinya berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Rangkaian ibadah ini mengenang bagaimana usaha Hajar dalam mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Untuk pelaksanaannya, sebagaimana mengacu pada buku tuntunan manasik haji dan umroh yang diterbitkan Kemenak, berikut beberapa syarat sa'i yang wajib saat ibadah haji. Pertama, diawali dengan melakukan tawaf di Ka'bah terlebih dahulu. Kemudian memulai sya'i dari Bukit Syafa, kemudian menuju Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Sya'i dilakukan di tempat yang sudah disediakan. Yang ketujuh adalah melempar jumroh. Pada hari ke-11, ke-12, dan ke-13 Zulhijjah, jamaah kembali ke Mina untuk melaksanakan pelemparan 3 jumroh. Jumroh yang pertama adalah jumroh ula. Kemudian yang kedua adalah jumroh wustoh dan jumroh akobah. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap godaan setan yang menggoda manusia. Yang kedelapan adalah tahallul. Setelah melempar jumrah, jemaah melakukan tahallul dengan mencukur habis atau kemudian tahapan yang keempat adalah melempar jumroh. Melempar jumroh ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana jamaah melaksanakan lempar jumroh di Mina. 7 batu kecil dilemparkan ke pilar sebagai simbol mengusir godaan setan, mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima adalah tawaf. Tawaf yang dilakukan ini adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tawaf ini merupakan bagian dari rukun haji sehingga hukumnya wajib. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah haji dianggap tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan ibadah lain atau dengan denda. Tawaf ifadah juga sebagai penanda bahwa rangkaian ibadah haji itu telah selesai dilaksanakan. Yang kesembilan adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah wajib melakukan tawaf wada sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf ini menjadi tanda perpisahan dari tempat suci, menjadi kewajiban haji yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan yang ke-10 adalah tahallul akhir. Tahallul akhir ini menandai selesainya seluruh rangkaian ibadah haji. Kemudian jamaah
diperbolehkan kembali ke kehidupan normal, membawa kesucian dan kebersihan jiwa yang baru setelah pelaksanaan ibadah haji. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.